Balai Mutu Perikanan, Kelautan dan Perikanan yang baru datang bergabung di Sulawesi Selatan. Selamat datang Pak. Iya, semoga bisa berkontribusi kita sama-sama mengurus perikanan Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Pak Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, Pak Prof. Mahatma. Yang saya hormati tentu Ketua ADI Pak Agus dan seluruh teman-teman pengurus maupun anggota dari Asosiasi Demersa Indonesia. Yang saya hormati seluruh NGO yang hadir pada hari ini, bergabung di tempat ini. Kemudian juga media, ada Pak Ar dari PELA kita, dan mungkin yang dari ada YKL, ada ISRA, ada PRC, ada Irham apa itu? SCP. Ya, padahal beliau yang menginisiasi. Iya. Iya, dan Bapak Ibu para pengusaha perikanan, khususnya ikan di Sulawesi Selatan, mungkin ada yang saya menyambut baik Pak Gus acara ini ya, meskipun cukup mewah ini karena di atas kapal Pak. Saya pikir Pak Gus mau bikin acara begini di Dinas Kelautan dan Perikanan gitu ya, mungkin karena panas ruangannya bagus, sekalian panas aja di atas kapal gitu ya. Kembali ke laut Pak. Ya, jadi saya mohon maaf saya terlambat datang Pak Gus. Saya dari dulu, pertama saya sampaikan Pak Gus tadi, sangat mendukung sebetulnya bagaimana keberlanjutan ekosistem kita ini. Artinya begini, ekonominya kita memang harus optimalkan untuk mengoptimalkan sektor pertumbuhan ekonomi dari kelautan ini dan perikanan. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa laut itu punya ekosistem kita itu punya daya kapasitinya itu punya batasan juga gitu. Jadi kita juga harus betul-betul memikirkan sampai ke situ. Kenapa? Karena kalau kita juga terus mengeksploitasi ikan dengan tujuan ekonomi yang tak terhingga, maka pada akhirnya juga akan semacam bom waktu. Nanti usaha juga akan berhenti karena sudah tidak ada ikan. Saya ingin menyampaikan cerita yang betul-betul nyata. Kemarin saya baru pulang. Saya kemarin ke Takalar, kemudian melihat bantuan kapal dari provinsi, kemudian saya berbicara ngobrol-ngobrol sama nelayan. Kalau Bapak dengar ceritanya itu, maka pasti kita semua ini akan merasa bersalah sebetulnya. Saya termasuk saya, karena saya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Bagaimana seorang nelayan yang melaut itu dengan 2 minggu membawa ongkos 50 juta dan kembali dia menangkap dengan hanya menjual 30 juta Pak. Jadi mereka itu utang 20 juta. Nah kalau 5 kali dia melaut dengan cara seperti itu, berarti dia utang 200 juta. Nah kalau kemudian dia menangkap ikan, mungkin pertama dia dapat schooling ikan, maka ketika dia jual, mungkin belum dia bisa kembalikan itu, masih ada utang lagi ke 200 juta itu. Itu tersayat juga hati mendengarkan itu. Nah bagaimana itu ya, mereka pantas lah kalau nelayan selama ini tuh ya hidupnya itu tidak berjalan di tempat lah. Ya mohon maaf ini Pak, ini menjadi catatan penting buat kita yang mengurus, baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga dari kami nih ya, dari Dinas Kelautan dan Perikanan di provinsi, termasuk di kabupaten. Usaha ini, jadi pengusaha ini bagaimana caranya untuk melihat itu, bahwa ketika itu sudah terjadi, pertama dia tidak bisa menghasilkan lagi produksinya sudah menurun, kemudian yang kedua dia akan dia akan berhenti. Kalau dia berhenti ya Bapak juga tutup usahanya. Kalau enggak ya berganti usaha dari misalnya ekspor ikan menjadi ekspor batu bara itu, atau ekspor apakah terserah namanya. Nah, sehingga saya kira apa yang digagas oleh teman-teman dari ADI ini, saya tahu Pak Agus ini sangat konsen juga ya, dan dari dulu saya selalu berdiskusi dengan beliau. Kalau di kantor itu sangat konsen, maksudnya pengusaha, tapi bagaimana bisa menjaga keberlanjutan daripada ekosistem ini. Nah, yang kemudian berbicara tentang kakap dan kerapu ini ya, ini kan memang komoditas yang memang pertama mahal ya, dan yang kedua banyak dicari. Nah, kemudian sekarang bergeser ke gurita, banyak juga gurita, saya mulai peningkatan produksi. Nah, apa yang kita harus lakukan sehingga untuk ke depan ini kira-kira itu tetap berjalan, nelayan tetap menangkap, kemudian ini juga tetap bisa berkelanjutan.
Ini kan tantangan sebetulnya. Karena kalau saatnya seperti sekarang ini ya, mohon maaf ini, teripang sudah mulai kayaknya sudah mulai dibatasi. Karena habis memang teripang. Saya punya adik sepupu itu Pak dari Baranglompot, tadinya cuma di sekitar Baranglompot nangkap teripang, sekarang sampai ke Kalimantan, sekarang sampai di daerah timur nyari teripang itu juga katanya sudah mulai habis juga. Australia. Nah, jadi tantangannya ini ada Pak Matma di sini sebagai akademisi, mungkin mereka memikirkan Pak, kira-kira apa solusi-solusi yang lain, Pak buat budidaya kah atau didukung dari apa yang kita dorong lagi dari sektor apa kira-kira nilai tambah yang tidak perlu ditekan terlalu banyak diambil, tapi barangkali mungkin bisa memberikan nilai tambah yang lebih. Nah kemudian yang lain ini adalah tata kelola mengenai perhitungan stok sebetulnya. Nah kemarin itu ada dari LSM dari NGO Rekam ya. Nah saya berterima kasih itu ada dari Rekam mempresentasikan kemarin menghitung karena keprihatinannya dia. Ya, kemudian mendapat dukungan nggak tahu dari anggaran dari mana. Kemudian mereka menghitung bagaimana itu sekarang statusnya itu stok kakap itu, dan ternyata memang ya sudah menurun. Nah kalau kita tidak mau misalnya ada alternatif lain, kakap mau menurun mau apa, kakap tangkap aja kan permintaan. Nah ini kan yang membuat akhirnya nanti atau kita akan kehabisan kakap itu. Kan nelayan ini kan ada demand, dia menangkap. Tapi kalau dia berhenti dulu, saya tidak akan beli ini ikan ini. Kan ada laporan bahwa ini sudah mulai kurang stok. Nah ini kan hanya Pak Agus yang berpikir begitu. Semua pengusaha harus berpikir sama Pak. Nah contoh kan ada contoh kasus yang Pak Agus sampaikan tadi di Pulau di Pulau Lanjukang. Kenapa kan sempat saya ke sana itu karena saya sangat senang dengan aktivitas masyarakat. Buka tutup itu. Nah pada waktu tertentu dia tutup, nggak boleh nangkap gurita. Pada waktu tertentu dia buka, silakan nangkap gurita, dan guritanya gede-gede. Kan sebetulnya kan aktivitas tidak ada yang merugikan juga. Maksudnya mereka tidak menangkap pada saat itu, dia bergeser ke jenis yang lain, dia tidak menangkap gurita, masih hidup juga mereka. Nah tapi kalau kita masih enggak, saya akan beli gurita, mau juga musimnya ditutup, saya juga tetap beli gurita dari sini. Nah akhirnya dia juga mungkin berpikir, aduh kita nangkap gurita aja. Jadi ini mungkin yang harus dipikirkan ya, alternatif ketika misalnya waktunya ditutup dulu, jangan dulu nangkap gurita, jangan dulu berhenti dulu, kerapu dulu, coba yang lain dulu kita tangkap. Nah itulah yang menurut saya itu kolaborasi juga di antara para ADI ini, untuk misalnya ada yang menangani kakap, ada yang menangani ikan lain gitu. Jadi nelayan di sana itu tidak berhenti untuk memproduksi karena masih ada pembeli dari jenis yang lain gitu Pak.